Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita menyerahkan semuanya kepada kuasa Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, bahwa pagi hari ini kami mempercayai bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang akan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Antara umat-umat-Mu yang masih di perjalanan, baik yang beribadah di rumah maupun di gereja ini, Tuhan sertai, berkati pelayan-pelayan-Mu, Kau urapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menjalankan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama Tuhan, dan kami buka ibadah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seserta yang demikian. Kita berserta dalam Tuhan. Kita kembali saat ini datang di hadirat-Nya. Kita mau datang menghadap kebesaran-Nya. Dia Allah yang begitu mengasihi dalam setiap kehidupan kita. Dia rela mati, Dia bangkit dan Dia naik ke surga untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita, untuk memberi kehidupan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan, terbukti kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur dan kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Tuhan. Haleluya. Kasih Allah bersama.
terjadi padamu. Sesuatu terjadi, mukjizat terjadi, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Puji nama Bapa. Haleluya. Amin. Juga Bapak Ibu dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Dia mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terindah bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Bahkan dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan, kepada Dia yang kudus. Kita memuji dan memuliakan namanya. Kita semua bangkit berdiri, datanglah kepada-Nya dengan hati bersyukur kepada Dia. Haleluya, haleluya.
Engkau menjadikan kami bahkan lebih dari pemenang. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Kita menang bersama Yesus. Amin. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus.
bersekutu di dalam rumah Tuhan ini. Ya Tuhan, setiap pujian syukur yang kami naikkan kepada-Mu membuat Engkau menjadi bersukacita. Ini semua oleh karena kasih dan balas kami kepada-Mu ya Tuhan yang telah menyediakan kerajaan surga bagi kami. Oleh karena Tuhan, terimalah pujian syukur kami. Demikian juga ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau lengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini akan semakin membawa hidup kami berkenan kepada-Mu. Biar setiap kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan akan membawa hidup kami semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Pagi ini yang menyiapkan hati kami untuk takluk dengan kebenaran firman-Mu. Biar ya Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena ya Tuhan, kuasai setiap ruangan ini, ruangan hati kami. Oh sedia Tuhan, roh kegelapan yang akan mengganggu dan mencuri kemuliaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau sembunyikan di belakang salib ya Tuhan. Biar setiap ucapan, setiap firman yang disampaikan, Engkau sendiri yang berkata-kata. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami siap dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, waktu sepenuhnya kami serahkan di dalam kuasa-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi. Shalom. Hari ini hari yang diperingati bukan hanya oleh orang-orang Kristen saja, tapi juga dunia mengakui bahwa hari ini memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, untuk orang-orang Arab, kebangkitan kenaikan, bukan kebangkitan tapi kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kalau kita melihat nama itu memang berbeda tempat lahirnya. Kalau Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, tapi kalau Yesus Kristus lahir di kandang Bethlehem di Palungan. Soal istilah itu tidak kita jadikan masalah, tetapi saya percaya itu semua hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Ya. Hanya mereka yang kurang paham karena memang bahasa mereka mengatakan Isa Al-Masih. Ya, itu bahasa. Tapi kita bersyukur sebagai orang Indonesia semua mengatakan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab katakan kenaikan Yesus. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Kita baca ayat yang ke-50 dan 51. Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Demikian firman Tuhan, saya baca. Bapak Ibu bisa menyimak. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota tempat sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Jadi di sini Lukas menulis tentang kisah yang dia selidiki, yang dia dengar, yang dia coba perhatikan sedemikian rupa bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh nyata. Dilanjutkan di dalam kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul yang pertama ayat 9 dan 11 dikatakan bahwa sama artinya di dalam ayat yang ke-9 demikian. Sesudah ia mengatakan demikian begitu banyak ya di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan
dari awan dan awan menuntupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema pengharapan akan kemuliaan Allah. Banyak orang berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang mulia dengan belajar banyak, dengan bekerja keras untuk supaya orang ini luar biasa, orang pintar, orang ini orang kaya. Karena apa? Sukses di dalam belajar, sukses di dalam bekerja. Dan orang-orang seperti ini dianggap orang yang mulia, sehingga mereka yang bisa mencapai S3, doktor, profesor, doktor, orang-orang seperti ini dianggap orang yang mulia, orang yang pandai, orang yang pintar, di mana orang bisa datang bertanya untuk mendapatkan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi. Orang yang kerja keras mendapatkan kekayaan banyak, dianggap orang yang mulia, karena entah itu pakaiannya ataupun yang dikenakan, ya, mobilnya, dianggap orang ini sukses, layak untuk didatangi. Bagi mereka yang bermental meminta-minta, untuk minta. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, bagi orang-orang Kristen, kemuliaan itu kemuliaan yang sementara, tetapi ada kemuliaan kekal yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya pada Yesus, yaitu kemuliaan yang Allah sendiri akan berikan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, ketika kita mendengar khotbah-khotbah dari hamba Tuhan, di mana Yesus lahir, Yesus mati, bangkit, dan hari ini diperingati akan kenaikannya. Ini adalah kekayaan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya pada Yesus, bagi orang-orang yang berharap akan keselamatan di dalam Yesus, kemuliaan di dalam Yesus. Ini harta yang tidak bisa diukur dengan nilai dunia ini. Karena ketika Yesus naik ke surga, dia dikatakan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat, dia yang naik akan kembali. Yesus kembali ke dunia ini, sering dikatakan sebagai kedatangannya yang kedua kali, itu membawa kemuliaan Allah. Ketika datang dengan segala kemuliaannya, disertai oleh malaikat-malaikat. Ini kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia untuk Dia. Karena kemuliaan yang Yesus bawa itu bukan hanya untuk dipamerkan, tetapi dibagikan kepada kita, orang-orang yang percaya yang setia padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman di penanggalan, ya, di kalender kita, bahwa kenaikan Yesus Kristus diperingati. Ini dunia mengakui bahwa Yesus naik ke surga. Bahkan bukan hanya manusia, malaikat pun, artinya dunia yang kasat mata maupun dunia yang tidak kasat mata, itu mengakui kenaikan Yesus dan akan kembali. Ini pengharapan bagi kita. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mati, bangkit, dan naik ke surga dengan disaksikan oleh banyak orang. Yesus disaksikan ketika dia naik, murid-murid
melihat, bahkan dinyatakan ada 500 orang yang perhatikan. Kalau iblis katakan, mana buktinya? Nah, malaikat bisa bersaksi. Malaikat bisa bersaksi karena ada 2 orang yang berpakaian putih menyaksikan dan berkata kepada murid-murid, jangan kamu menatap toh, dia akan kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah naik ke surga 2 tahun yang lalu, tetapi kedatangannya yang kedua kali ini yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berjanji kepada murid-murid waktu itu, hendaklah engkau tinggal di kota di Yerusalem, dan mereka menunggu di loteng. Akan datang kepadamu Roh Penghibur yang dalam namaku akan diutus oleh Bapa, yang aku minta dan Bapa berikan untuk semua, kamu semua, untuk menjadi saksi. Dan kita telah mendapatkan berita itu tentang janji Allah, dan itu sudah terjadi bukan hanya kepada murid-murid yang pertama itu, tetapi ribuan orang dari akhir abad, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi sampai saat ini. Janji Allah untuk tidak meninggalkan orang percaya, tapi disertai dengan hadirnya Roh Kudus, menjadi Roh Penghibur, menjadi pendidik yang mengingatkan kita akan kebenaran, akan keselamatan, akan penghakiman dunia. Itu nyata. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bangga memiliki Allah yang hidup, yang berjanji, dan kita percaya janjinya tidak akan pernah dikhianati, janjinya tidak akan pernah dibelanjani. Janji Allah itu akan digenapi. Bapak yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup, kita melihat, bahkan kita sendiri merasakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang disertai oleh Roh Kudus, diberi hikmat, diberi kuasa, diberi karunia-karunia. Memang karunia-Nya berlainan. Ada yang karunia kesembuhan, ada karunia berbahasa roh, ada karunia yang lain. Itu sudah nyata dan masih bisa diharapkan oleh semua orang yang mengharap kemuliaan Allah. Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengharap kemuliaan dari materi yang hanya sementara, itu terlalu kecil. Tetapi kalau kita mengharapkan kuasa Allah yang luar biasa, yang dahsyat, itu adalah pengharapan yang sungguh-sungguh tak terpotong. Ini yang harus kita capai, dan ini membutuhkan kesetiaan kita, ketekunan kita di dalam mengikut Yesus, dan pada saatnya akan kita peroleh. Semalam istri saya beanan dengan temannya, kalau jam 2, jam 3 dini hari terbang. Saya bilang itu biasa, apalagi bagi mereka yang sudah berumur sekitar 40-50-an itu sudah biasa. Dan bagi orang-orang yang mengerti, waktu seperti itu digunakan untuk berdoa, untuk berhubungan dengan Allah, untuk mendapatkan hikmat dari Allah. Saya bilang, waktu aku sih nunggu, sekarang udah bangun, palingnya ke belakang, tidur lagi. Tetapi Bapak yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan seusia sekitar 40-50, bahkan sebelum itu, ketika menggunakan waktu-waktu bersekutu dengan Allah yang hidup itu, kita akan memperoleh yang namanya hikmat, kita akan memperoleh namanya karunia Roh Kudus. Itu janji Allah
bagi semua orang yang mengharapkan kedatangan Yesus. Dan kita bersyukur kedatangan Yesus bukan hanya nanti atau besok, hari-hari ini Yesus berada di tengah-tengah kita. Amin. Karena apa? Yesus berkata, Immanuel, ya, Allah beserta kita. Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dia hidup, dia bergerak, dia menolong, dia membantu kita. Dialah pengharapan kita satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan mengangkat kita. Amin. Ini pengharapan kita. Tidak kaya tidak masalah, ya. Tidak pintar dalam pendidikan tidak masalah, tetapi milikilah Yesus, miliki iman pada Yesus. Karena iman pada Yesus inilah yang mengangkat kita, yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang telah naik ke surga itu senantiasa berjanji, Aku menyertai engkau dalam segala keadaan, dan Dia ada dalam setiap sisi kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan bagaimana? Kalau ada masalah, katakan, Yesus, aku mau Engkau hadir menolong aku. Yesus, Engkau yang menyertai aku, beri aku kekuatan untuk aku tahu semuanya, untuk aku peka pada firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, andalkan Yesus yang telah naik ke surga itu sebagai kekuatan kita, sebagai penolong kita, sebagai backing kita. Yesus satu-satunya Allah yang pernah bersama dengan manusia, hidup di dalam dunia ini dan mengerti akan penderitaan manusia, mengerti akan pergumulan manusia, dan Dia senantiasa ada di tengah-tengah kita. Tapi kedatangannya yang kedua kali ini yang akan kita nanti-nantikan. Sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, mari seperti firman Tuhan katakan kepada rasul-rasul, engkau saksiku, menjadi saksi ketika murid-murid melihat kehidupan Yesus, ketika murid-murid mendengarkan pengajaran Yesus. Kita tidak pernah melihat Yesus, tapi kita sudah mendengar Dia, mendengar firman-Nya, kita mendengar akan berkehidupannya. Itu menjadi dasar untuk kita bersaksi tentang Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang telah naik ke surga akan kembali untuk membawa kita kepada Bapa. Dia yang saat ini berada di kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kita sekalian, untuk supaya di mana Dia berada, kita bersama Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Ini adalah pengharapan bagi kita semua. Ada orang-orang yang mengatakan, aku pernah naik ke surga, aku diperlihatkan yang namanya suasana surga. Aku tidak mengerti bahasa apa itu, tetapi aku menikmati kenyamanan, menikmati damai sejahtera. Orang berkata seperti itu ketika ditanya, siapa saksinya? Apa ada yang lihat? Tidak ada. Bisa-bisa itu hanya kesaksian bohong. Naik ke surga, masuk ke surga, biasa suasana surga, tapi dari kesaksian bohongnya. Tetapi Yesus naik ke surga, ini fakta. Dia bersama dengan Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang dinyatakan seperti yang dinyatakan pada Yesus. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita bersyukur, Yesus istimewa, Yesus yang paling baik, Yesus yang paling spektakuler dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar sementara kita menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita bersama-sama dengan peka memperhatikan firman Tuhan dengan jeli, dengan teliti. Kita perhatikan firman Allah supaya hidup kita dipimpin oleh firman Allah, dikuasai oleh firman Tuhan.
dan dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kita ketika Yesus datang kedua kali, kita ditemui ada dalam keadaan setia. Mungkin kita tidak sampai bertemu dengan Yesus ketika Dia turun ke awan-awan, turun dari awan-awan untuk menjemput kita. Tetapi percayalah, ketika kita dipanggil pulang, kita bersama-sama dengan Yesus. Ketika kita dipanggil pulang, mungkin, tapi saya berharap tidak, oleh corona ini yang menghentikan ya, yang membawa kita, ya, karena kita mungkin kena corona datang dan dibawa Yesus. Kalau orang-orang yang lain kena corona, tidak tahu mereka kemana. Siapa yang tidak percaya Yesus kena corona, sudah kesengsaraan. Tetapi bagi kita, apapun penyebab, kita berpulang kepada Bapa. Endingnya kita ada dalam sukacita bersama dengan Yesus yang saat ini sudah di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kenaikan Tuhan Yesus saat ini yang kita peringati yang kesekian puluh kali membawa kita untuk tetap setia. Tetap setia mengikut Dia, tetap berharap akan kebaikan kasih karunia-Nya kepada kita. Yesus sudah naik ke surga. Itu membuktikan Yesus hidup. Yesus disaksikan oleh murid-murid bukan hantu, tetapi manusia dengan tubuh yang sudah dimuliakan, sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berharap pada Yesus, bersandarlah pada Yesus, karena Yesus Kristus yang kita peringati kenaikannya pagi hari ini adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kami, yang saat ini berada di sisi kanan Allah Bapa, dan yang telah mengutus Roh Kudus untuk membimbing kami, untuk kami hidup di jalan-jalan yang Tuhan inginkan. Kami bersyukur, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak akan membiarkan kami ada dalam kepahitan, tetapi Tuhan akan memaniskan kehidupan kami, mengindahkan kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus mencerahkan firman, dan setiap kami mendengarkan firman, jadikan kami indah di hadirat-Nya, karena kami berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan doa pagi hari. Haleluya. Amin. Pagi hari dan semua. Kita memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang bertugas silakan maju ke depan, kemenang bersama Yesus. Di dalam peperangan,
Bapa, inilah persembahan umat-umat-Mu di ibadah kenaikan Tuhan ini Tuhan. Kami membawa persembahan ini kepada Engkau. Kami berikan yang terbaik, yaitu korban persepuluhan kami, korban tantangan kami, korban sukarela kami, dan korban ucapan syukur kami. Berkati jemaat-jemaat, tangan-tangan yang sudah mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, dan terus memberi kelancaran rezeki anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terimalah persembahan kami, berkati bendahara gereja yang mau lakukan ini, dan berkati anak yang sudah melayani kolekta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Saudara. Selamat menikmati berkat kenaikan Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini sudah jelas berbicara kepada kita. Yang terpenting saat ini adalah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali akan sama seperti waktu Yesus naik ke surga. Nah, mungkin saudara berkata, wah itu masih 20 tahun lagi, 50 tahun lagi. Saya nggak menangis saudara. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali ada dua hal. Saudara ya, Yesus bisa datang secara pribadi. Itu saudara kalau rumah kita kan Yesus naik ke surga menyediakan apa saudara? Yesus naik ke surga menyediakan apa? Tempat bagi kita. Dan nanti kalau dia datang secara pribadi, waktu kita tidur mungkin, waktu kita jalan mungkin, tiba-tiba kita dipanggil, hei anakku, rumahmu sudah, dia jemput kita. Itu yang pertama. Yang kedua, secara universal, dia datang setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia, maka dia akan datang di atas awan-awan dengan kuda putihnya. Dia akan turun dan akan datang kepada kita, akan mengadili kita, akan menjemput kita, dan kita dibawa kepada surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Dan berkat kenaikan Tuhan, saudara akan bisa nikmati nanti lewat channel YouTube saya atau YouTube GPD Telaga Kasih. Mulai nanti malam kita akan siaran ada 3 bagian dan mungkin cukup paling sekitar 5 menit. Meja Gembala akan kami tayangkan di Facebook maupun di YouTube. Jadi nanti judulnya adalah dibalik berkat, dibalik kenaikan Tuhan ya. Nanti malam, besok juga hari Sabtu. Ini akan menjadi pengganti di saat saudara-saudara berdoa di rumah masing-masing ya, karena ini masih bulan puasa, apalagi di sebelah kita ada musola, mereka tadarus juga sampai malam. Jadi kita menghargai saudara-saudara kita yang muslim. Kita tidak akan mengadakan ibadah kepenuhan Roh Kudus di gereja, tapi doa 10 hari Pentakosta diadakan di rumah masing-masing. Dan dalam 3 malam ini saudara bisa menikmati, dituntun oleh firman Tuhan yang akan saya sampaikan melalui multimedia ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saudara berdoa, firman Tuhannya saya yang menyampaikan melalui multimedia. Nanti saudara bisa lihat, mau doa jam 10 saudara buka HP saudara di jam 10, mau doa jam 9 saudara bisa buka jam 9 dan seterusnya. Dan nanti puncaknya kita hari Minggu besok, walaupun itu ada activity tapi kita tetap akan mengadakan ibadah ya, karena ibadah raya itu banyak gunanya dan itu penting sekali. Dan puji Tuhan, itulah pengumuman dari saya. Yang bertugas melayani pujian besok minggu depan adalah Mas Bambang, lalu singernya Pak Yanto dan Ibu Pri ya, suami istri akan melayani singer besok minggu depan. Dan WL-nya Mas Bambang nanti yang menyampaikan firman Tuhan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri semuanya. Biarlah berkat Tuhan akan turun atas kita semua pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara yang sedang ada pergumulan, yang sedang ada persoalan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini, mari kita taruh pengharapan kita. Yesus naik ke surga, Dia membawa pengharapan baru buat kita. Dia menyediakan tempat buat kita, Dia menyediakan berkat buat kita, dan Dia sanggup menurunkan Roh
Kudus untuk menolong kita semua. Dan kita percayai bahwa Roh Kudus yang dijanjikan Allah sudah turun atas hidup kita, dan Dia sanggup menolong kita semua. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau lihat anak-anakmu yang pagi hari ini datang. Mereka datang mungkin dengan membawa persoalan kami masing-masing. Kami mungkin datang membawa kesulitan kami masing-masing. Tapi kami percaya, kami punya pengharapan dalam Yesus. Kalau Engkau Allah yang bangkit dan naik ke surga, akan mengirimkan Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan menuntun kami di jalan hidup yang benar, dan Roh yang akan menuntun kami di dalam keberhasilan. Maka Engkau juga yang akan memberkati kami, bagi kami yang datang pagi hari dengan persoalan kami masing-masing. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang hatinya sedang gundah gulana, mari Engkau jamah dan Engkau datang dan Engkau memberikan kelegaan ya Tuhan. Bahkan pagi ini kalau ada yang sakit, pegang di tubuhmu yang sakit, maka Tuhan pagi hari ini akan menyembuhkan kau di dalam nama Yesus Kristus. Jamah yang sakit dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus berdoa kepada Tuhan. Kami terus akan menyembah Tuhan di saat-saat kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya ketika Engkau datang kami sudah di dalam keadaan yang siap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, bahkan saudara-saudara kami seiman yang menyaksikan lewat streaming. Tuhan berkati mereka semua. Apapun pergumulan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh melihat kota Demak ini semakin baik keadaannya, dan kami percaya ini juga akan merambah ke seluruh Indonesia. Indonesia akan semakin baik Tuhan. Kami percaya, kami tidak tahu kapan corona selesai. Yang kami tahu Tuhan akan menyertai kami. Yang kami tahu Tuhan melumpuhkan kami dari sakit penyakit apapun juga, penyakit sampar, penyakit yang mematikan. Tuhan akan menyertai kami sekalian. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita minta berkat Tuhan turun atas hidup kita pada pagi hari ini. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Berkati tangan mereka untuk siap menerima berkat Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati Tuhan keluarga mereka. Berkati mata pencarian mereka. Orang boleh berkata sulit, namun bagi anak Tuhan, kami selalu mendapat jalan keluar Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari sakit penyakit apapun juga. Tuhan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, baik keluar kota maupun di dalam kota. Dan Tuhan terus menghadapkan wajahnya dengan penuh kemuliaan, memberkati kita semua. Dan Tuhan akan menuntun hidup kita di jalan yang benar. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Bapa kita di sorga, berkat mujizat miracle yang luar biasa. Dan terima berkat dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai dan syukur besok Minggu kita tetap ada ibadah dan saudara bisa mengikuti lewat streaming, juga bisa hadir di gereja ini dengan SOP yang benar, dan saudara bisa lihat di YouTube kami nanti di channel Telaga Kasih. Dan besok nanti malam besok saya akan sampaikan berkat di balik kenaikan Tuhan atau sesuatu yang akan kita terima di balik kenaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati buat perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.